Jadi zat itu punya apa lagi? Punya sifat. Sekarang ditanya dulu gini, selesaikan dulu apa khabar Tuhan. Allah itu ada enggak? Ada. Apa khabar Allah? Yang makrifah. Bola salbiyah. Ini kaji ulang balik nih ya. Kaji ulang balik. Esok aku tanya pula. Kita udah mengaji ini selesaikan bela Allah tak habis-habisan. Apa kau bilang? Ada tak Allah tu? Ada. Apa kau Allah? Kau mendiang ni aku tak tahu tu. Sebab Allah tak. Itu yang tak konon Allah tu. Kalau yang konon Allah dia jawab itu. Karena ada makrifah. Saya konon sama munarnya. Saya jawab itu. Apa kau munar? Sehat. Umur dah sekian. Tak tahu. Kenapa? Udah konon. Jadi kita konon Allah, apa khabar Allah? Jawab. Nanti payah pula menjawabnya. Kau tak tahu lah tak konon Allah. Awak dah konon Allah. Itu apa saya jawab? Kata kau konon Allah. Apa khabar Allah sekarang? Itu. Macam itu berkawan lah. Kata kau dah konon sama dia. Apa khabar dia? Itulah tak tahu aku. Betul tak konon? Nampak enggak nama tu kan? Nah, tiap-tiap orang mengaku mengenal Allah, dia bisa jelaskan apa khabar Allah tu. Itulah salbiyah. Salbiyah itu sifat khobariyah, menceritakan berita tentang bagaimana ada Allah. Yang kedua, sifat salbiyah itu menafi, menolak yang tiada layak baginya. Ini dua fungsi salbiyah itu. Fungsi pertama salbiyah itu menerangkan bagaimana ada zat, bagaimana ada Allah. Berarti khobariyah. Yang kedua, fungsi salbiyah itu adalah menolak yang tak patut baginya. Itulah guna salbiyah itu. Di siapa saja yang mengaku sudah konon Allah, dia wajib bela Allah tu. Karena dia konon. Nah, apa khabar Allah sekarang? 7, 5 ya, 5. Apa khabar Allah tu? Dari dulu sampai sekarang dan akan datang, dia kidam aja. Itu khabar Tuhan. Zat tadi dirinya Allah itu. Dari dulu sekarang akan datang habis dunia ni dia tetap kidam. Itulah beritanya tentang Allah. Belalah dia. Sedia terus. Jadi apa buktinya? Itu makan tadi. Siapa punya dianya? Ini menapasnya siapa punya dianya? Allah enggak? Itu nadi ini siapa punya dianya? Allah. Jadi dari dulu sampai sekarang, walaupun mati sampai kampung akhirat, dia tetap kidam. Itulah berita khabar Allah. Yang kedua, apa khabar Allah? Baqa. Allah tu dari dulu sampai sekarang kokal. Tak binasa. Jadi kita bela Allah, wujud itu ada Allah. Ada Allah tak apa khabarnya? Itulah baqa. Kokal. Mana binasa tu? Itulah tentang Allah, berita khabar Allah. Yang kedua, apa khabar Allah tu? Mukhalafatuhu lil hawadits. Tak sama begitu. Masa Allah nak bertangan pula? Masa Allah berkepala pula? Masa Allah bermata pula? Masa Allah bergigi pula? Kalau Allah mata, macam mana macam mata? Ya kan? Jadi bawa soal. Jadi bisa lah awak ngintip pada belakang. Itu Allah sedang belakang tu mau dosa semua tak? Gitu. Sedang Allah terkidip pula. Itu maka Allah bukan macam manusia, mukhalafah. Berbeda Allah dengan makhluk. Apa yang berbeda? Coba lah. Zat, sifat, asma, af'al. Mukhalafah itu apa yang bermukhalafah? Apa yang berbeda? Berbeda zatnya. Sama zat kita. Kalau Allah kan zat, kita kan jasad. Nah, zat itu mukhalafah. Mukhalafah bizat. Macam mana mukhalafah bizat? Zat Allah itu tidak tersusun dari 7 lapis ini. Sumsum, tulang, daging, darah, urat, kulit, bulu gelumu. Tidak begitulah Tuhan. Zatnya tak seperti itu. Itu namanya mukhalafah bizat. Bagaimana mukhalafah bisifat? Sifat Allah itu kamalat, tidak mendatang. Umpamanya Ghafur, mengampuni. Tak ada Ghafurnya, tak ada dosa manusia. Tak ada Ghafur gitu. Berarti mendatang Tuhan. Barulah datang Ghafur aku ni, kerana ada dosa manusia. Tidak mendatang. Sifat Allah itu kamalat, tidak ada manusia atau tak ada manusia, sudah standby. Tidak ada Allah itu sifatnya mendatang pula macam sifat manusia.
Jadi sifat Allah itu sempurna, tidak ada satu pun yang kurang bagi zat yang punya sifat itu. Jadi zat itu sempurna dengan sifatnya, tidak ada satu pun yang kurang. Kamalat. Nah, kalau sifat itu kadang-kadang ada itu ngajuk ya. Ini dah hilang pula, hilang ngajuk dah. Tidak ada sifat Allah itu hilang, tidak ada kurang, tidak ada bertambah. Awak kan mendatang sifat awak. Itu ada ini dah alhamdulillah ada bala baik dia. Ini sifat kan. Itu berdangkit betul dia. Ini dah pemurah pula. Itu pemarah betul. Sekarang udah pemaaf gitu. Mendatang. Sama Allah tidak ada itu. Sempurna, tidak mendatang sifatnya. Nah, jadi berbeda sifat. Kalau kita kan mendatang atau dibagi sifat, Allah kan tidak seperti itu. Mukhalafah bi sifat. Mukhalafah bi asma. Allah namanya itu tidak dinamai. Ya. Kalau kita kan bukan nama, siapa lah nama ni? Kan? Allah tak dinamai, memang ada namanya zat itu Allah. Kemudian mukhalafah bi afal, berbeda dalam perbuatan. Allah berbuat tidak pakai alat. Kita pakai alat, mukhalafah kan? Allah berbuat tidak pakai tukang. Kita pakai tukang. Mana ada tukang dengan aku? Kalau ada tukang dengan aku tu bakal dia. Tidak ada tukang sogo. Kalau tukang sogo dah lah tak pala bayar dah. Ini lupa dah untuk sogo dia tu. Dah lah tak pala bayar lagi dah. Tiba-tiba aku dah masuk sogo tu dia. Tidak ada tukang buat langit. Kan? Tidak ada tukang buat matahari, tak ada. Jadi Allah Ta'ala berbuat tidak pakai alat, tidak pakai tukang. Allah berbuat tidak pakai pikir. Allah berbuat tidak pakai sketsa. Allah berbuat tidak berencana. Ya, mukhalafah betul. Berbeda sama kita berbuat. Jadi mukhalafatu itu lil hawadis itu berbeda. Allah berbuat dengan segala baru yang kita berbuat. Kalau kita kan berencana, bila kita buat ni, tunggu yo, mungkin 3 lagi lah. Makanya Allah berbuat tidak seperti itu. Antara kudrat sama iradat tidak bermasa. Innama amru iza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Tidak ada bermasa dia. Kalau kita kan bermasa kan, Allah berbuat itu tidak pakai masa. Ada Qur'annya dalam mana masa. Iya, bukan masa segitu nih. Tak samalah mukhalafah ya. Jadi berikutnya mukhalafah bi afal itu Allah berbuat ya, tidak bertanya. Kita bertanya, macam mana kita buat dekat? Sama siapa nak Allah tanya? Allah berbuat bid'ah, paling bid'ah betul. Allah Ta'ala itu. Allahu badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan alam ini, membid'ahkan. Apa itu bid'ah? Tidak ada contoh. Jadi Allah membuat kita ni tak ada contoh. Bid'ah dia. Bid'ah betul Allah. Allah membuat alam ini tidak ada contohnya. Kalau ada contoh sama siapa Allah mencontoh? Jadi kalau berdasarkan hadis, kullun bid'atun dalalah, Allah maksudnya aku lah. Karena Allah pun bid'ah kan? Setiap bid'ah sesat maksudnya aku gitu. Berarti yang paling hebat maksudnya aku Tuhan. Kenapa? Allah bid'ah kan? Tak sadarnya orang bilang bid'ah tu muka dia tak ada contoh. Kan? Jadi semua yang dibuat Allah ni tidak ada contohnya. Jadi jelaslah mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi ada Allah itu kita mukhalafahkan. Kemudian qiyamu. Apa khabar Allah mukhalafah sudah? Apa khabar Allah qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirilah ia zat itu dengan sendirinya. Apa makna? Dia terkayuh dari zat lainnya. Dan makna qiyamuhu itu dia berdiri tidak minta tolong kepada siapapun. Diri seorang aja. Orang ada contoh gitu ya. Dia tu dah beri seorang tu dah. Tak perlu tak tolong sama siapapun. Itu qiyamuhu itu. Jadi kalimat qiyamuhu itu zat wajibal wujud, dia tidak berhajat kepada dijadikan. Kalau kita berhajat itu. Zat wajibal itu tidak berhajat kepada tempat.
Tidak ada memerlukan mahal. Mahal itu tuan. Zat wajib berwujud tidak berhajat ya kepada tumpuan-tumpuan. Zat wajib berwujud tidak berhajat kepada jihad pihak-pihak. Ya, berada di muka, di belakang, di kanan itu bukan makhluk. Itu bukan Allah, itu makhluk itu ya. Jadi mukhalafatul hawadis itu qiyamuhu tadi, sebelum ada alam semesta ni, dia sendiri yang ada. Nanti dimarifakan ya, ini masih membatang lah ya. Marifahnya nanti walaupun ada banyak ni, tetap dia sendiri yang berdiri sendiri. Nanti dimarifakan. Itu masih, ini marifahnya bola ilmu yakin. Jadi kita periksa aja, oh itu qiyamuhu ta'ala nafsihi. Ya, zat itu adanya ia tidak berhajat kepada siapapun. Tidak minta tolong kepada siapapun. Dia berdiri sendiri dengan zatnya sendiri. Dah. Terus wadaniyah. Esa. Apa esa itu? Zat, sifat, asma, afal. Itulah nama khabar. Apa khabar Allah? Khabar Allah itu dari dulu sampai sekarang dia tu sedia aja. Dia tu kokal aja. Dia itu tak sama sama kita. Dia tu berdiri sendiri, tak berhajat sama siapapun, tidak minta tolong sama siapapun. Dia tu tidak banyak. Itu wadahnya. Itulah khabar Allah. Lalu apa guna salbiyah? Menolak yang tak patut baginya, yang tak layak bagi zat. Contohnya Allah binasa, tolak sama baqa. Allah benci, tolak sama qidam. Allah iaitu sama, tolak dengan mukhalafah. Allah pula itu minta tolong sama makhluk, berdiri tempat-tempat, tolak dengan qiyamuhu ta'ala nafsihi. Allah pula banyak, tolak tidak layak ditolak sama wahdaniyah. Jadi fungsi salbiyah itu apa khabar Allah, yang kedua menolak yang tak patut bagi zat, bagi Allah. Itu intinya. Kemudian baru ada sifat. Nah, ada sifat di mana kita tengok ada sifat, usah kita himpun banyak-banyak gitu. Pon yang kepala awak. Mengenal Allah ini lewat sifat. Iya. Kalau tadi ada zat, di mana kita tengok pembahasannya di nafsiyah. Kalau Allah tadi punya sifat, di mana menengoknya? Di ma'ani. Ma'ani itu sifat zat. Sifat zat itu sifat 20 gini. Ini buku sifat 20 dibuka. 4 macam ya. Oh, mengenai zatnya, mengenai apa khabar dia, mengenai sifat dia, mengenai nama dia, nama sifat dia. Oh, itu cuma. Isi cover 20 ini saya buka. Oh, diri Allah. Oh, apa khabar Allah. Oh, sifat Allah. Oh, nama. Itu cuma. Isi 20 tu. Ya. Berapa perkara yang wajib dikenal, yang dibahas dalam sifat 20, apa yang wajib diketahui dalam sifat 20 itu? Diri Allah, apa khabar Allah, sifatnya, namanya, dah siap. Itu cuma. Kita tengok ya. Mana dirinya? Nafsiyah. Mana apa khabar tadi? Salbiyah, limudri. Dah. Mana sifatnya? Ma'ani. Ma rahasia, ain nyata, ni aku. Tapi itu nanti pada pengamalan ya. Nah, yang penting kita bahas dulu sifat zat. Nah, sifat zat itu cuman 7 itu aja dulu sama kita bahas. Namun jangan membatas sifat zat ya. Nah, sifat zat, sifat Allah dalam sifat 20 ini itu cuman 7 aja. Ma'ani. Yang salbiyah sifat juga, tapi sifat khobariyah, sifat menjelaskan bagaimana adanya zat. Ya. Atau sifat menolak yang tak layak bagi zat. Bukan sifat yang ada pada zat, sifat menerangkan bagaimana ada zat gitu ya, kalau salbiyah. Tapi kalau ma'ani itu sifat yang ada pada zat, sifat zat gitu aja kesimpulannya. Ma'ani itu sifat zat, sifat dirinya. Contoh, kudrat. Itu sifat zat itu. Kudrat, apa artinya? Kuasa. Kuasa zat, kuasa Allah Ta'ala. Kemudian, iroda. Menghendaki atau berkehendak? Berkehendak. Berkehendak. Berkehendak atau menghendaki? Berkehendak. Berkehendak itu tidak makhluk.
Nah, menghendaki baru Allah. Cuman layaknya biasa orang gitu ya, Allah berkehendak gitu ya. Biasa gitu berkehendak. Dia berkehendak. Cuman kalau diteliti menghendaki bukan berkehendak. Kalau kita ini berkehendak, atau apa berkehendak apa? Ya. Iya, karena kita berkehendak. Karena ada kalimat ber itu makhluk. Cuman tak mungkin orang bilang berkehendak tadi makhluk, kan itu kan? Bala iroda tadi, bala iroda. Walaupun bilang berkehendak itu bukan makhluk. Udah selamat juga kan? Kalau Allah menghendaki macam gitu, ya terjadilah. Namun pun menghendaki. Kehendak, Allah berkehendak bisa juga. Cuman pada dasarnya menghendaki. Namun baik berkehendak atau menghendaki atau kehendak, siapa lah itu? Allah lah itu, gitu aja. Jangan pula bilang makhluk ya. Kuncinya itu aja. Jadi iradah itu artinya berkehendak atau menghendaki. Ya Allah nak menghendakinya macam mana? Itu terjadi. Nah, ya. Lagi pada waktu takdir berarti. Iyalah, takdir lah sama Pak. Nah, jadi iradah itu kehendak. Kedua, ketiga ilmu. Ilmu sifat apa? Sifat zat ya. Sifat Allah, sifat zat gitu je cepat ya. Ilmu artinya mengetahui zat, mengetahui Allah Taala. Kemudian hayat, hidup Allah Taala. Sama, mendengar. Terus basar, melihat, kalam, berkata-kata. Itulah sifat zat. Sifat ma'ani, sifat yang ada pada zat. Kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Coba lapal. Kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jangan tak hafal ya. Biar sodok nanti naik ke tingkat makrifat ruh. Jadi ketika kita tahu, oh ini sifat zat ya. Kalau kau udah kenal Allah, coba kau sebut sifat zat. Gitu. Di ilmu yakin. Setahu saya sifat zat itu di ma'ani aja. Kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat zat. Apa lagi nak tanya nih? Khabar Tuhan? Itulah. Hidam, baqa, mukhala, berikutnya dia mengasih wadaniyah. Diri dia, nafsiyah, itu zat, itu wujud satu. Mana kalau tadi ada nama, zat, sifat, asma itu nama. Kalau ada namanya, mana namanya? Nama mana? Yang mana enggak kau? Nama mana enggak nih? Nama zat atau nama sifat? Nah, kalau nama zat satu Allah. Kalau nama sifat tergantung sifatnya. Kalau sifatnya 7, namanya 7. Jadi nama sifat itu lihat sifat dulu. Kalau sifat dia kudrat, wajarlah namanya qadirun. Qadir itu siapa? Zat. Zat nama aslinya kan Allah. Zat nama aslinya Allah. Nama zat. Nama sifat zat. Nama sifat zat. Tengoklah kalau kita tahu sifat zat itu kudrat, maka namanya qadirun. Zat itu bernama qadirun. Jadi qadirun itu nama gelar bagi zat. Digolola zat itu namanya qadirun karena zat punya sifat kudrat. Ya, kemudian zat itu punya sifat iradah, maka dinamakan dengan nama sifatnya. Karena sifatnya ada iradah, maka namanya muridun. Sifatnya ada ilmu itu sifatnya, maka dia dipanggil alimun. Sifatnya ada hayat, maka disebut nama sifatnya hayun. Sifatnya ada basar, maka disebut nama sifatnya basirun. Sifatnya ada sama, maka disebut nama sifatnya sami'un. Sifatnya ada kalam, maka disebut gelar dia mutakallim. Jadi itu nama gelar. Karena sesuai sifat. Dah ya. Macam manusia gelar. Sifatnya mengayak-ngayak dipanggil pengayak. Ya. Sifatnya mengantuk dipanggil pengantuk. Apa lagi? Sifatnya yaitu melamun dipanggil pelamun. Sifatnya ilmu dipanggil alim. Sifatnya kudrat dipanggil kudirun. Sifatnya iradah dipanggil muridun.
Sifatnya hayat dipanggil hayun. Gitu misalnya. Jadi Allah itu ada nama zat, ada nama sifat. Cuman ingat, jangan terganti pada sifat. Jangan terganti pada nama. Yang bernama Qadirun itu zat. Karena itu nama sifat zat. Dah. Yang bernama yaitu hayun itu zat. Zat itulah bernama hayun. Karena zat yang bernama asli Allah itu punya sifat hayat. Maka wajarlah, lazimlah. Arti melazim itu wajar, sesuai. Lazimlah, lazim melazimi, makna sama maknanya adalah sesuailah, cocoklah, wajarlah, pantaslah gitu. Cocoklah nama dia Qadirun, orang ada sifatnya kudrat, itu mana melazimi. Ya. Sesuailah, bisa juga. Sesuailah dipanggil dia alim karena sifatnya ada ilmu. Karena ilmu itu sifat dia. Sesuai dipanggil dia itu yaitu basirun, orang sifat dia ada basar. Pantaslah dipanggil mutakalim, orang ada sifat kalamnya. Itu nama lazim melazimi. Itulah cara mengenal sifat 20 tadi. Jadi 20 itu kalau dibuka, zat, apa khabar zat, sifat zat, nama sifat zat. Coba hitung ya. Zat 1, apa kabarnya? 5. Berapa dah? 6. Sifat zat 7. 13. Nama sifatnya 7 sesuai sifat 20. 13 tambah 7 20. 20 itulah tadi barang yang wajib bagi Allah diketahui bagi orang yang mengaku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Asli akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengetahui sifat 20. Jika tuan-tuan nanti Bapak sekalian, abang dah sekalian, berkawan sama orang tidak mewajibkan sifat 20, secara otomatis orang itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu garis bawah. Mana tahu? Tak ada sifat 20 dok. Kami penting Allah wujud, Allah ada dah. Ini lucunya awak bahas itu. Allah tu kokal enggak? Kokal. Itu bakal tu. Itu. Allah hidup enggak? Hiduplah. Itu hayat tu. Allah mendengar. Itu sama lah tu. Dia bilang tak ada yang pada aku. Aneh kan? Jadi ketika kita berkawan sama orang yang tidak belajar, tidak meyakini, tidak mewajibkan sifat 20, bukan akidah kita. Hati-hati lah Pak. Itu maka banyak orang terjerumus. Tidak dia mazhab kita, dia mengaku orang alim juga. Tidak dia mazhab tauhidnya Abul Hasan Asy'ari wal Maturidi, tapi mengaku juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kelompok kita, Pak. Mana tahu. Anta jumpa nanti kawan-kawan di kedai kopi itu, tak wajib itu sebut 20 itu. Tak ada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu inilah. Allah memang sudah mendengar, Allah sudah melihat, Allah berkata-kata. Zaman Rasulullah dibahas itu. Cuman dia main pada kun Allah aja. Udah jelas ada semua tu. Tak mungkin Allah tak berkalam. Tak mungkin Allah tak berilmu. Itu kan? Makanya jangan Bapak kita iyokan terseret nanti Pak kalau kita kosong di situ. Jadi yang dimaksud akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah aslinya adalah wajib bahkan fardu ain mengetahui sifat 20. Itulah tadi dibilang barang yang wajib bagi Allah. Berapa? 20. Mana 20 itu? Nafsiyah 1, sabiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Jumlah 20. Tadi kan gini, wajib diketahui barang yang wajib bagi Allah. Wajib diketahui barang mustahil bagi Allah. Wajib diketahui barang yang harus bagi Allah. Kalau begitu berapa barang yang mustahil? Lawan 20. Lawan 20 itulah namanya barang yang mustahil bagi Allah. Wujud ada, lawan tak ada. Mustahil Allah tak ada. Ya, sampailah kepada mutakalimun yang maha bisu, mustahil. Ya, pokoknya Allah kalam bisu, ya, lawannya Allah berkata-kata, lawannya bisu, mustahil bisu. Allah basar melihat, mustahil buta. Allah hayat, mustahil mati, gitu aja ya. Mustahil tak apalah, kalau otomatis itu. Asal dapat kita 20 tuh, otomatis dapatlah 20 lawan tuh. Maka tak pala dihafal. Yang dihafal 20 tu aja, 20 wajib tuh. Apal saja 20 wajib nih, otomatis tahulah awak lawan.
Gitu kan. Baqa qaqa lawan binasa. Mukhalafa lawannya sama. Kan? Qiyamuhu lawan berdiri tempat lainnya. Wahdaniyah lawan banyak. Mustahil lah itu. Kan? Allah kudrat lawannya lama, mustahil ya. Allah hayat lawannya mati, mustahil. Jadi kalau 20 wajib, 20 mustahil. Jumlah berapa? 40. Tinggal mencari sebiji lagi. Harus satu bagi Allah. Harus ini bab mungkin. Mungkin itu barang yang timu akal atau ada tak adanya akan menerima. Mungkin ini kan 4 ya. Pertama mungkin adum ba'dal wujud, wujud ba'dal adum, mungkin sayujad, mungkin Allahu a'lamu lam yujad. Apa itu mungkin? Mungkin wujud ba'dal adum, mungkin adum ba'dal wujud. Gini Pak, mungkin adum ba'dal wujud, dulu tak ada, sekarang ada. Ya. Dulu kita kan tak ada. Sekarang ada. Nah, itu nama adum ba'dal wujud. Itu mungkin wujud ba'dal adum. Sekarang ada akan datang? Tak ada. Kita akan datang tidak? Tidak ada. Berapa tahun lagi? Tergantung pada ajal ya. Sebelum tak ada lah belajar lah beramal lah sebelum tak ada. Mungkin adum ba'dal wujud, dulu kita tak ada, sekarang ada. Mungkin wujud ba'dal adum, sekarang ada, akan datang tidak ada, mati. Kemudian mungkin sayujad, dalam mungkin akan datang kerja Allah nama kiamat. Kiamat itu mungkin sayujad. Mungkin sayujad. Itu mungkin akan datang. Bukan mustahil ya. Mustahil kiamat. Tidak mustahil. Rukun iman ke-6. Ya. Wajib beriman pada hari kemudian. Jadi kalau kita bahas bola harus ini harus itu satu cuman pembahasan sampai 4 mungkin tadi. Mungkin adum ba'dal wujud, dulu kita tak ada sekarang ada. Mungkin wujud ba'dal adum, sekarang ada akan tidak ada. Mungkin sayujad, mungkin akan datang, itu nama kiamat. Mungkin Allahu a'lamu lam yujad, itu dalam qabdah, dalam genggam Allah. Apa yang ada buatnya kita tak tahu. Itu semuanya harus lah tuh, harus. Jadi harus satu itu bagi Allah mengadokan segala mungkin tadi. Baik mungkin adum ba'dal wujud, wujud ba'dal adum, mungkin sayujad, mungkin Allahu a'lamu lam yujad. Itu harus satu baginya segala mungkin tadi. Nah ya, itu dipahami. Ya, satu harus itulah berjalan dalam hidup kita nih. Kadang ada, kadang tak ada, kadang sehat, kadang sakit, kadang mati, kadang hidup, itu harus semua, Pak. Kadang buntung, kadang rugi, kadang yaitu panas, kadang sejuk, kadang malam, kadang siang, ya. Kadang torok, kadang koci. Itu memang harus, Pak. Enggak pada digaduhkan. Ya. Enggak pada dicaci maki, tak pada dihina-hina, itu harus semua. Tak pada kata-kata, usaha tak bagi bakas, segala kainat tidak bagi bakas bil kuah dengan kuatnya. Nanti itu bahas di istighna dan iftikar, bagaimana mana kaya Tuhan, ya, apa arti kaya Tuhan macam mana, sampai kepada tingkat iftikar, seluruh makhluk berkehendak kepadanya. Allah itu tempat makhluk berkehendak kepadanya. Dah ya. Jadi istighna kaya Allah daripada segala barang yang adone, kemudian iftikar berkehendak makhluk kepadanya. Nanti bola itu kita bahas habis yang 20 ni kita masukkan ke istighna dan iftikar. Ini masih nafsiyah, salbiyah, ma'ni, manawiyah. Nanti di bola 2 saja dia pada istighna dan iftikar. Ya. Jadi tuntas bola Allah 20 wajib, 20 mustahil, harus satu. Jumlahnya berapa? 41. Di mana terhimpun? Dalam kelima la ilaha illallah. Itulah dibahas di konan elok supaya nanti jangan ragu, jangan jangan bimbang. Itu penyakit munafik itu. Penyakit munafik itu dalam hati, iyo gitu ke. Iyo tidak, itu sakun wa nifaq, ragu. Jadi hilangkan zon, hilangkan waham, hilangkan masukkan ke yukinun, yakin betul bahwa ada zat punya sifat, ada asma'nya, ada af'alnya. Ya, nanti itu bahas sampai ke tingkat bola ainul yakin dan bola hakul yakin.
Karena hati-hati Pak, itu punya penyaksian gitu nanti dalam sholat. Saksi kita ini harus kita hidupkan asyhadu alla ilallah. Jangan hancur syahadat, nanti kita cari mana rukun syahadat, mana sah syahadat, mana membatalkan syahadat, ya, mana fardu syahadat. Ketika itu tidak tahu, ini runtuh urusan. Nah, ponek-ponek beramal namun ya. Nah, ini dulu yang dapat disampaikan ya, mudah-mudahan dapat dicerna. Ini pun ada ini apa ya, rekaman, nanti diulang balik. Dan mana yang tidak tahu, nomor HP saya ada, tolong hubung saya. Demikianlah yang dapat sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.